Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini. Semoga langkah-langkah panjenengan datang ke masjid ini melaksanakan perintah Allah dihitung jadi kebaikan, jadi pahala, dan jadi keberkahan dalam hidup kita. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Bayyinah. Kemarin kita sudah mengawalinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus, yaitu yang benar. Allah menjelaskan di ayat yang pertama kemarin bahwa orang yang kafir itu walaupun kekafirannya sama, tetapi Allah tetap adil, ya Pak. Allah menyebutkan dua golongan yang kafir itu. Pertama adalah min ahlil kitab, artinya mereka menerima Taurat, mereka menerima Zabur, mereka menerima Injil, ya. Jadi pernah ya dalam sejarahnya mereka itu mengakui Allah adalah sebagai Tuhan mereka. Ada yang mengaku bahwa Allah Tuhan mereka, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad dan kitabnya sebagai kitab mereka. Jadi memang tidak bisa dipisahkan ketika kita hanya iman kepada Allah lalu kita tidak iman kepada Rasulullah, juga bisa berkategori musyrik, sama dengan orang yang ingkar sunnah. Nah, Allah tetap adil melihat walaupun sama-sama kafirnya, yaitu kenapa demikian? Allah menggunakan alladzina kafaru. Kafaru itu fi'il, kata kerja, menunjukkan bahwa kekafiran seseorang itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada orang yang mencari keimanan di antara kekafiran mereka, terus menggali pada titiknya nanti sampai kepada hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kepada mereka mendapatkan al-bayyinah, ya. Jadi kalau kita melihat surat Al-Alaq, kalau kita melihat surat Al-Qadar, lalu kita melihat surat Al-Bayyinah, sebenarnya kalau surat Al-Alaq itu kan bicara tentang kapan diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Itu kan penjelasan kapan diturunkan. Sedangkan Al-Qadar itu menjelaskan bagaimana diturunkan. Sedangkan Al-Bayyinah adalah apa isinya.
Jadi kalau kita mengurut itu sangat jelas. Kalau bicara kapan itu surat Al-Alaq, kalau bagaimana diturunkan itu surat Al-Qadar, dan apa isinya itu surat Al-Bayyinah. Jadi Al-Quran itu apa isinya? Substansinya ada dalam surat Al-Bayyinah itu. Maka Allah menjelaskan secara rinci bahwa orang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, musyrikin ini benar-benar tidak ada sebelumnya mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Yang mereka sembah ya pohon, yang mereka sembah ya langit, yang mereka sembah ya bintang, yang mereka sembah ya api. Nah, itulah sesembahan mereka. Dan Allah menjelaskan mumfakin, sesuatu yang sulit dilepas. Ya na'udzubillah. Jadi dulu waktu masih di pondok, saya masih ingat teman saya, kita bareng main bola, dan tempurung kakinya itu tidak di posisinya, miring ke kanan. Jadi tempurungnya itu pindah ke kanan. Akhirnya kita bawa ke pinggir. Nah, kata teman saya, pegang tempurungnya, katanya kan, dinaikkan tempurungnya, lalu kakinya diluruskan, blok, kembali ke posisi, teriak seperti orang melahirkan. Itu namanya infaqah. Infaqah itu sesuatu yang sudah lama membaku dalam diri manusia, dan itu sulit untuk dilepaskan. Jangan lihat bagaimana dahsyatnya kekafirannya Abu Lahab itu. Sampai sebenarnya Abu Lahab, Abu Jahal, Walid ibn Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid itu. Coba, ayahnya Khalid bin Walid itu, Pak, kekayaannya itu antara Mekah dengan Taif. Anaknya 13 orang, semuanya taat kepada seorang ayahnya, kepada Walid ibn Mughirah ini. Seluruhnya, Pak. Tapi apa yang terjadi? Ya tidak bisa menerima Islam. Abu Jahal apa kurangnya? Salah satu orang kafir yang pernah melihat Jibril ketika akan menginjak kepala baginda Nabi Muhammad SAW, siapa? Abu Jahal, Pak. Tapi yang pertanyaannya, apakah datang kepadanya Al-Bayyinah? Tidak. Nah, Masya Allah, kita ini sudah di dalam, Pak. Sudah di dalam. Nah, alhamdulillahnya kita terus untuk belajar, ya, belajar al-Islam ini sampai pada titiknya yang kita sebut orang-orang yang mendapatkan halawatul imannya, mendapatkan manisnya imannya. Kopi itu pahit apa enggak, Pak? Nah, kalau dicampur gula manis. Tapi ada orang yang minum kopi tanpa gula itu, pada akhirnya dia bisa menikmati kopi yang pahit itu. Kopi yang pahit itu. Memang kata para sahabat bahwa Islam ini seperti orang yang dipenjara. Ya toh, Pak, pagi bangun, nanti zuhur sholat lagi, nanti asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi. Tidak boleh mengambil harta orang, menghindarkan dari riba. Yang ibu-ibu pakai jilbab, sudah panas pakai jilbab. Tapi bukankah kita sudah istaslama? Islam itu kan istaslama, sudah menyerahkan diri kita ini kepada Allah ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita ini menyerahkan diri kita kepada Allah, dan jadilah status kita sebagai Abdullah. Jadi kalau panjenengan ke Arab lalu dipanggil ya Abdullah, ya Abdallah. Oh bukan, saya bukan Abdullah, saya Ilyas gitu. Maksudnya adalah kita ini tetap Abdullah di posisi manapun. Abdullah itu kan artinya budaknya Allah. Kalau budaknya Allah berarti siap diperintah oleh tuannya. Terserah tuannya
Mau dikasih bahagia, mau dikasih sedih, mau dikasih menangis, tergantung kepada tuannya. Dan Nabi pun di posisi ini pernah merasakan itu, Pak. Di kota Mekah ditolak, di Taif ditolak, di Taif dilempari, istrinya wafat Khadijah, paman yang melindungi sudah juga wafat, tidak ada tempat mengadu lagi. Apa kata Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Terserah kepadamu ya Allah. Mau engkau apakan aku ini, asalkan jangan engkau palingkan wajahmu dari diriku, kata Rasulullah SAW. Jadi hanya satu yang diminta, Pak. Yang satu yang diminta, seperti yang ayat kita baca tadi, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Fadzuku, kata Allah, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah tentang pertemuan ini, kalian melupakan diriku di dunia. Inna nasinakum, hari ini kami yang lupakan kalian. Masya Allah, Pak. Kalau di dunia Allah lupakan kita, di akhirat Allah lupakan kita, lalu kemana kita mengadu? Inilah keluhan saya, Bapak. Inilah keluhannya siapa? Abu Nawas itu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa halan naril jahimi. Maksudnya beliau itu bukan tidak ingin masuk surga, tapi pengaduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukurnya, Pak, tandanya orang dicintai oleh Allah masih sempat untuk sujud. Tanda kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masih sempat untuk sujud. Kenapa? Karena sujud itu kehendak Allah. Maka min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina, hatta itu dalam nahwu disebut menunjukkan sampai mubalaghah. Misalnya gini, akaltus samaka hatta raqsaha, aku makan ikan sampai habis kepalanya juga. Artinya ikan itu, kepala itu adalah bagian daripada ikan. Nah, kalau di sini ditunjukkan bahwa orang kafir baik ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik itu dia akan tetap kafir sampai, kata Allah, ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi Masya Allah, dari mana, Pak, kita bisa mendapatkan bukti yang nyata itu? Kemarin saya sampaikan bahwa kita ini punya manual book, yaitu Al-Quran. Kalau sudah punya manual book, mestinya punya motornya atau punya mobilnya. Gimana punya manual book kalau seandainya tidak punya motornya dan tidak punya mobilnya? Lalu apa motornya dan mobilnya itu? Motor dan mobilnya itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin tahu bagaimana aplikasi daripada manual ini, maka lihatlah mesinnya. Misalnya hadisul ifki, bahwa Aisyah diisukan berselingkuh dengan Sofwan. Bagaimana sikap kenabian? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan hal itu? Dan itu ada dalam sirah kenabian dan ada di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-bayyinat itu apa? Nah, dijelaskan oleh Allah di ayat yang kedua, yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kenapa tanwin? Rasulun.
Tapi dibacanya kan karena bertemu dengan mim tasydid, rasulum. Kenapa pakai tanwin? Itu litakdim, bahwa yang kami utus itu adalah seorang yang mulia. Selain beliau seorang rasul, juga seorang yang mulia. Rasulullah, Pak, Habibullah, yang dicintai oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa tembus ke langit dan ke arsy itu kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril saja tidak bisa masuk, Pak. Nah, kata Allah, lah rasul kalian itu adalah bayyinat. Jadi kalau ingin tahu al-bayyinat, maka kenalilah rasul kalian, kata Allah. Kenali Muhammad itu, ya, tentang raufnya, tentang kasihnya. Jadi pernah orang Yahudi, tokoh Yahudi, rahib Yahudi, Pak, dia ini sudah sangat tahu tanda-tanda kenabian. Terus dia sengaja menghutangi Nabi. Sebelum 3 hari jatuh tempo, dia mendatangi Nabi, menagih Nabi di depan para sahabat. Engkau ya Quraisy punya hutang gak mau bayar, sambil pegang-pegang leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar datang. Ya Rasulullah, boleh tak penggal kepalanya? Kata Rasulullah sambil tersenyum, tidak usah Umar, ambillah ke Baitul Mal, bayarkan hutangnya, lebihkan beberapa genggam, kata Rasulullah kepada Umar. Lalu diantarkanlah. Setelah itu dikasihkan, ditunaikan, ditambahkan beberapa genggam. Lalu ditanya sama rahib ini, wahai Umar, engkau kenal dengan aku? Tidak kenal. Aku ini adalah rahibnya Yahudi yang terkenal itu. Lalu ngapain kamu juga begitu tadi? Kata Umar bin Khattab. Aku sudah tahu tanda-tanda kenabian. Salah satu yang belum aku ketahui benar atau tidak adalah di dalam kitabku tanda seorang rasul itu, kalau dia dimarahi seperti tadi, maka kasih sayangnya mengalahkan kemarahannya. Dan aku membuktikannya tadi, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Saksikan wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulun nampak jelas dari sosok pribadinya. Dalam bahasa lain disebut dengan sahsiyah, pribadi yang melekat di dalamnya ajaran keagamaan ini, yaitu al-Islam. Masya Allah, Pak. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin kenal dengan Rasulullah, berarti belajar hadis, belajar sirah kenabian, karena itu menguatkan iman kita. Itulah yang menguatkan iman kita. Nah, yang kedua, Rasulun, setelah yang pertama Rasulun, dikuatkan lagi minallah. Rasulnya itu dari Allah. Sudah yang terbaik, pemberinya juga terbaik. Nah, berarti kita diminta apa, Pak? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, kalau mengenal Allah, dari mana kita kenal dengan Allah? Ya, salah satunya belajar ilmu yang disebut dengan akidah. Ya, akidah, kita kenal dengan bagaimana Allah Maha sayang, Maha cinta, Maha pemaaf, Maha pemberi rizki. Al-Wadud, cintanya tak pernah lekang, kita berjalan kepadanya, Allah berlari kepada kita. Rasulun minallah, yang ketiga adalah yatlu suhufam mutahhar. Kenapa yatlu? Yatlu ini tingkatan kedua setelah qiraah. Qiraah itu kan membaca. Jadi kita baca Quran itu namanya qiraah. Lafaz-lafaz yang kita ujarkan itu namanya qiraah. Tapi tingkat yang kedua yatlu. Yatlu artinya bahwa setelah membacanya ittiba kepadanya. Ittiba itu mengikutinya. Suhufam mutahharah.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenengan kenal dengan Ali Zainal Abidin? Ali Zainal Abidin ini cicitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini punya pembantu. Pembantunya beliau ini budak. Tapi Masya Allah Pak, Al-Qur'annya jangan tanya. Al-Qur'annya melotoknya. Artinya dia menguasai Al-Qur'an itu dengan baik. Itulah Ali Zainal Abidin. Suatu ketika Ali Zainal Abidin ini minta diambilkan air wudhu tanpa sengaja Pak. Tanpa sengaja ketika membawa nampan atau tempat air wudhu itu kesenggol dan jatuh kena bajunya Ali Zainal Abidin. Wajahnya beliau memerah. Wajah beliau memerah, tapi Masya Allah pembantunya karena memang orang Quran, maksudnya paham Al-Quran, beliau membacakan surat apa? Membacakan surat Ali Imran. Apa katanya? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wa darra wal kadzibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dibacakan ayat itu langsung diam Ali Zainal Abidin. Seperti Nabi Pak, seperti Umar. Kalau Umar dibacakan Al-Quran langsung diam begini. Jadi sahabat itu begitu Pak. Surat Al-An'am ketika diturunkan 1 juz, itu para sahabat itu diam. Apa kata sahabat yang lain? Seandainya ada burung yang menempel di atas kepala kami, dia akan membuat sarang di atas kepala kami karena semuanya diam. Ali Zainal Abidin menahan diri sampai beliau menangis. Wal afina, kata Ali Zainal Abidin, ulangi lagi, dibaca lagi ayat itu, ulangi lagi sampai beliau menangis. Kata Zainal Abidin, sudah selesai engkau baca, aku sudah memahaminya. Kala Zainal Abidin, aku maafkan dirimu dan hari ini engkau bebas dari perbudakan. Dibebaskan sama Ali Zainal Abidin. Ini cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal seseorang sahabat yang namanya Abi Ka'ab Ibnul Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang begini, kalau kalian ingin tahu dengan Al-Qur'an, maka tanyalah kepada Ubay bin Ka'ab ini. Rasulullah sering kalau beliau sedang rindu sangat dengan Al-Quran, beliau biasanya mengundang orang-orang yang seperti ini. Wahai Ubay, bacakan kepadaku surat Al-Bayyinah. Wahai Ubay, bacakan kepadaku surat Al-Baqarah. Masya Allah Pak. Wahai Ubay, bacakan aku surat ini. Dan Nabi itu kalau sedang membaca sesuatu, ya, termasuk tadi surat Sajadah yang saya baca itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika Ubay bin Ka'ab membaca walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata Rasulullah? Aiddah ya Ubay, ulangi lagi wahai Ubay. Dibaca sama Ubay ayat ini, diminta lagi sama Rasulullah, aiddah ya Ubay, ulangi lagi wahai Ubay. Sesungguhnya malaikat sedang menyebut-nyebut namamu di langit wahai Ubay. Masya Allah Pak. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu memang mungkin tidak dikenal di bumi, tapi Masya Allah namanya masyhur di langit. Dan Umar itu kan penasaran Pak, tenanan Ubay ini. Oh, memang orang yang dekat dengan Allah. Suatu ketika Umar bersama rombongan itu duluan jalan. Di belakangnya ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan seorang anak yang didoakan oleh Nabi menjadi ahlul Quran. Allahumma faqihu fid din wa ja'al min ta'wil al-hadis. Dan bersama Ubay bin Ka'ab. Karena itu panas terik Pak. Panas terik seperti kemarin itu. Ubay bin Ka'ab itu mengangkat tangannya. Ya Allah, lindungi aku ya Allah, kata Ubay bin Ka'ab.
lindungi aku ya Allah. Langsung Pak, awan di sekitar itu mendekat kepada Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas. Umar yang duluan tadi melihat ke belakang, awan apa itu? Kan doa-doanya begini, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah perlindungan ya Allah. Nah, di Allah mendekatkan awan itu kepada Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas. Setelah itu mereka menyusul Umar bin Khattab sampai di gerombolan, di tempat kumpulannya Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain. Awan itu menyingsing. Awan itu menyingsing. Apa kata Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas? Loh, tadi ada awannya. Setelah sampai di sini, kemana awannya? Apa kata Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab? Wahai Umar, awan itu hanya untuk Ubay bin Ka'ab. Bukan buat kita, tapi buat Ubay bin Ka'ab. Kata Ibnu Abbas. Masya Allah. Itulah orang yang disebut, makanya Nabi itu mulia karena Al-Qur'annya. Ubay bin Ka'ab mulia karena Al-Qur'annya. Tugas kerasulan adalah yatlu suhufam mutahharah ini. Jadi lembaran-lembaran yang suci itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Umar ini sering kok, kalau ingin kalian paham dengan Al-Quran, kata Umar, maka tanyalah kepada Ubay bin Ka'ab ini, kata Umar bin Khattab. Umar itu Pak, sekali berumar itu masih bertanya kepada Ubay bin Ka'ab kalau dia tidak paham tafsir, tidak paham Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin kenal dengan ilmu faraid, maka tanyalah kepada Zaid ibnu Thabit. Kalau ingin kalian paham dengan fikih, tanyalah kepada Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian butuh harta, waktu di zaman kekhilafahan Umar, kalau kalian butuh harta, datanglah kepadaku, kata Umar. Masya Allah. Ada pemimpin zaman ini sekarang seperti itu. Kalau ingin, kata ulama, kata pemimpin orang Honoka sana. Kata presidennya, kalau kalian ingin ilmu faraid, maka datanglah kepada Buya sekian, pada Kiai si fulan. Kalau ingin ilmunya fikih, datanglah kepada ulama si fulan. Kalau butuh harta, datanglah kepadaku. Ada di Konoha? Lalu kata Allah, suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam kitab itu kutubung itu artinya hukum-hukum. Qayyimah, qayyim itu dari kata qiyam, lurus. Coba jenengan perhatikan. Kalau orang membuat hukum atau ada kitab, lihatlah kitab-kitab yang lain itu mesti berubah-ubah, Pak. Ya, dulu pernah Pak satu hari cerita tentang seorang pendeta yang masuk Islam itu. Nah, saya nyari akhirnya Pak Tohari. Nyari mendengarkan ceramahnya beliau tentang, karena penguasaan terhadap Injilnya luar biasa. Ya, sampai Injil yang tua itu dia punya. Nah, dia menyatakan sama dengan ini, fiha kutubun qayyimah. Apa katanya? Kalau Injil itu dulunya katanya adalah di kitab pertama itu Tuhan, di kitab berikutnya jadi Tuhan. Berubah, Pak. Berubah. Jangankan hukumnya, kalimatnya, katanya bisa berubah. Pertanyaan saya, Al-Quran sudah 1400 sekian, ada yang berubah? Tidak ada yang berubah. Hukumnya tidak berubah. Di Indonesia, hukum berubah atau tidak? Oh, tergantung. Kata Pak Tohari, ya tergantung. Ya, tergantung buat apa gitu ya. Kalau seandainya buat yang itu bisa berubah, kan begitu. Mestinya kan masyarakat yang ikut Al-Quran, bukan Al-Quran yang ikut masyarakat.
Hukum-hukum negara ikut kepada Al-Quran, bukan Al-Quran yang ikut pada hukum negara. Kan sekarang terbalik-balik. Dan kata Allah, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada hukum-hukum yang berdiri tegas, tidak akan berubah, kata Allah. Mau disogok berapapun, Al-Quran tidak akan pernah berubah. Tidak pernah berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang ulama, seorang qadhi, namanya Zurarah. Zurarah itu ketika apa permintaannya Zurarah ini? Permintaannya, ya Allah, ya, matikan aku bersama Al-Quran. Masya Allah. Akhirnya doanya diijabah. Doanya diijabah ketika membaca surat apa? Surat Al-Mudaththir. Wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir wa idza nuqira fin naqur. Ketika beliau membaca wa idza nuqira fin naqur, langsung saat itu juga rebah di tempat sujudnya. Ya. Kenapa? Masya Allah. Jadi dia meyakini tidak ada tempat yang lain aku bersandar kecuali hanya kepada Allah dan Al-Qurannya. Dan itu dia minta dan dikabulkan oleh Allah. Sebagai penutup, Ubay bin Ka'ab tadi yang saya ceritakan di awal itu, Rasulullah pernah bilang bahwa kalau orang demam saja, kata Rasulullah, kalau dia demam di rumahnya, maka Allah menurunkan malaikat di rumahnya itu, kata Rasulullah SAW. Lalu Ubay bin Ka'ab itu berdoa di depan Nabi, berdoanya apa katanya? Ya Allah, berikan aku demam ya Allah, tapi tidak menghalangi diriku untuk haji dan umrah. Berikan aku demam ya Allah, tapi tidak menghalangi aku untuk sholat berjamaah. Berikan aku demam ya Allah, tapi jangan menghalangi aku dengan Al-Quran. Dan ternyata doanya itu dijabah oleh Allah. Sepanjang hidupnya, kalau sore hari itu demam, Pak. Kenapa? Karena mengkafarat dosa, menghapuskan dosa. Sampai Rasulullah berkomentar, tidak ada doa demam kecuali Ubay bin Ka'ab. Ada yang berani doa begini? Masya Allah. Tapi doanya demam, tapi bisa ibadah, bisa umroh, ya, bisa sholat jamaah. Semoga surat Al-Bayyinah ini surat menjadi surat favorit, gitu ya. Surat favorit yang mungkin bisa kita baca di sholat-sholat tahajud kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Aku qauli hadza.